Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Maulana dari kelompok 12, tugas pemodelan ERD menggunakan Oracle SQL. Perkenalkan, nama saya Nadia Bacanati dengan NIM 252410101108. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tranda Paharsi dengan NIM 252410101115. Di sini saya akan menjelaskan yaitu IRD dan pemodelan database menggunakan Oracle. Modul 1 studi kasus 2 yaitu nomor 1 dengan perintah identifikasi entity dan atribut. Di sini ada entity bengkel, kepala bengkel, part, jenis part, transaksi, servis, pelanggan, pembayaran, dan admin. Di bengkel ada atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Di kepala bengkel ada atribut ID pegawai, nama kepala bengkel, nomor telepon, dan alamat. Entity part yaitu ada kode part, nama part, harga, dan deskripsi. Pada entity jenis part yaitu ada ID jenis, nama jenis, deskripsi. Transaksi yaitu ada ID transaksi, nomor faktur, tanggal, mekanik, kendaraan, dan kondisi kendaraan. Pada entity service yaitu ada ID service, nama service, tarif, dan deskripsi. Ada entity pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Pada entity pembayaran yaitu ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar, dan metode bayar. Pada entity admin ada atribut ID pegawai, nama admin, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya nomor 2 yaitu dengan perintah identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Itu ada entity bengkel masuk dalam kategori tempat dengan deskripsi menyimpan informasi bengkel, yaitu dengan alasan dijadikan entity yaitu bengkel menyimpan informasi tersendiri dan menjadi tempat berlangsungnya sistem. Dengan atribut ID bengkel, nama bengkel, alamat, nomor telepon, ID pegawai, yaitu keterangannya bisa memiliki kepala bengkel. Selanjutnya ada entity kepala bengkel dengan kategori orang yang berdeskripsi menyimpan data kepala bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu kepala bengkel memiliki data tersendiri dan dapat berubah sehingga tidak boleh dijadikan atribut. Adapun atributnya yaitu ID pegawai, nama kepala bengkel, nomor telepon, dan alamat. Dengan keterangan tidak disimpan dalam atribut bengkel untuk menghindari redundansi. Ada entity part yaitu dalam kategori benda nyata. Deskripsinya yaitu menyimpan data barang atau part di bengkel. Alasannya dijadikan entity yaitu part adalah barang yang dicatat dan digunakan dalam transaksi. Adapun atributnya yaitu kode part, nama part, harga, deskripsi. Dengan keterangan berelasi dengan jenis part dan digunakan dalam transaksi. Selanjutnya ada entity jenis part yaitu dalam kategori konsep yang menyimpan kategori part. Alasan dijadikan entity yaitu untuk menghindari redundansi jenis part yang terdiri dari atribut ID jenis, nama jenis, deskripsi dengan keterangan untuk menghilangkan peluang data. Selanjutnya ada entity transaksi dalam kategori peristiwa dengan deskripsi mencatat transaksi. Alasan dijadikan entity yaitu inti pada sistem bengkel. Dengan atributnya ada nomor faktur, tanggal, mekanik, kendaraan, pelanggan, kondisi kendaraan, dan servis, yaitu keterangannya relasi ke detail transaksi. Selanjutnya ada servis
dalam kategori konsep dengan deskripsinya menyimpan jenis layanan servis di bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu servis sering muncul berulang dalam transaksi, sehingga jika dijadikan atribut maka akan terjadi redundan yang terdiri dari atribut ID service, nama service, tarif, dan deskripsi dengan keterangan tidak disimpan langsung di transaksi dan digunakan berulang kali. Selanjutnya ada entity pelanggan, termasuk dalam kategori orang, dengan deskripsi menyimpan data pelanggan. Alasan dijadikan entity yaitu digunakan berulang dalam transaksi dengan atribut ID pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Keterangannya yaitu bisa punya banyak transaksi. Selanjutnya entity pembayaran, termasuk dalam kategori peristiwa. Deskripsinya yaitu untuk mencatat pembayaran transaksi. Alasan dijadikan entity yaitu bagian penting transaksi dengan atribut ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, metode bayar, dan keterangannya yaitu relasi ke transaksi. Yang terakhir yaitu ada entity admin, termasuk dalam kategori orang, dengan deskripsi untuk menyimpan data admin. Alasan dijadikan entity yaitu untuk mengelola sistem dan memiliki data sendiri, dengan atribut ID pembayaran, nama admin, nomor telepon, alamat. Keterangannya yaitu berperan dalam pengelolaan sistem. Selanjutnya nomor 3 yaitu dengan perintah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang pertama yaitu ada atribut part yang digunakan yang nggak bisa di entity transaksi. Alasannya karena dalam suatu transaksi dapat menggunakan banyak part sehingga menyebabkan multi value jika disimpan di entity transaksi. Selanjutnya ada service yang dilakukan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam transaksi karena di dalam satu transaksi bisa terjadi lebih dari satu service sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam satu atribut. Selanjutnya ada jumlah item yang tidak bisa dimasukkan ke entity transaksi karena setiap part atau service memiliki jumlah yang berbeda dalam satu transaksi sehingga dapat menyebabkan multi value atribut. Yang keempat ada harga per item yang tidak bisa dimasukkan ke entity transaksi karena harga berbeda untuk setiap item dalam satu transaksi sehingga tidak dapat disimpan sebagai satu atribut tunggal. Yang kelima ada diskon per item yang tidak bisa dimasukkan ke transaksi yaitu karena diskon dapat berbeda pada setiap item dalam satu transaksi sehingga menyebabkan redundansi jika disimpan dalam entity transaksi. Selanjutnya ada subtotal per item yang tidak bisa dimasukin ke entity transaksi karena subtotal merupakan hasil perhitungan dari setiap item sehingga tidak cocok menjadi atribut pada transaksi utama. Yang ketujuh ada nama jenis part yang tidak bisa dimasukkan ke entity part. Alasannya menyebabkan redundansi karena banyak part memiliki jenis yang sama sehingga harus dipindahkan ke entity jenis part. Yang kedelapan ada nama pelanggan yang tidak bisa dimasukkan ke entity kendaraan karena satu pelanggan dapat memiliki banyak kendaraan sehingga jika disimpan di kendaraan akan terjadi redundansi data pelanggan. Yang kesembilan yaitu ada nama kepala bengkel yang tidak bisa dimasukkan ke entity bengkel karena kepala bengkel dapat berubah dan memiliki data diri sehingga tidak dapat dijadikan atribut tetapi harus menjadi entity tersendiri untuk menghindari redundansi. Selanjutnya yaitu ada nama admin yang tidak bisa dimasukkan ke entity bengkel karena satu bengkel dapat memiliki lebih dari satu admin sehingga jika disimpan sebagai atribut akan menjadi multi value. Yang ke-11 yaitu ada merek kendaraan yang tidak bisa dimasukkan ke entity pelanggan. Alasannya yaitu karena satu pelanggan memiliki lebih dari satu kendaraan dengan merek yang berbeda sehingga menyebabkan multi value atribut. Yang ke-12 yaitu ada ID pelanggan yang tidak bisa dimasukkan ke entity kendaraan. Alasannya karena jika
disimpan sebagai atribut biasa tanpa relasi, akan terjadi duplikat data pelanggan pada setiap kendaraan sehingga lebih tepat jika direlasikan ke entiti pelanggan. Ke-13 yaitu ada nama bengkel yang tidak bisa dimasukkan ke entiti kepala bengkel karena satu bengkel bisa memiliki pergantian kepala bengkel sehingga penyimpanan nama bengkel sebagai atribut dapat menyebabkan redundansi. Yang ke-14 yaitu nama bengkel, alamat bengkel yaitu kepala bengkel. Karena informasi bengkel akan berulang jika disimpan pada kepala bengkel, sehingga lebih cepat jika dipisahkan ke entiti bengkel. Yang terakhir yaitu ada nama admin yang tidak bisa dimasukkan ke entiti transaksi, karena admin menangani banyak transaksi sehingga jika disimpan sebagai atribut akan menyebabkan redundansi data. Sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Slow aja. One take please. Oke. Di sini kita mengidentifikasi primary dan unique ID untuk tiap entity yang telah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki entity bengkel yang juga memiliki ID bengkel dan nama bengkel. Di sini ID bengkel berupa artificial ID, yang berarti ID bengkel itu dibuat oleh sistem database-nya itu sendiri. Nah, karena di sini ID bengkel juga sudah unik dan bisa membedakan tiap entity yang ada di database, maka di sini ID bengkel berupa primary ID. Nah, contoh lain di sini kita memiliki kepala bengkel yang juga memiliki ID pegawai. Namun tidak seperti ID bengkel, ID pegawai di sini berupa natural ID. Karena setiap misal seperti pegawai nasional, mereka pasti sudah memiliki ID yang itu tidak dibuat oleh sistem database-nya. Nah, karena di sini juga unik, mereka dijadikan primary. Lalu di sini ada entity part dan ID-nya kode part yang berupa natural. Karena kode part dapat dibuat dari seperti tanggal pembuatannya atau waktu pembuatannya. Sama seperti nomor faktur di sini dan di sini. Lalu selanjutnya di sini ada matriks relasi antar entity. Di sini kita menggunakan relasi timbal balik sehingga setiap entity pasti memiliki relasi. Sebagai contoh di sini bengkel pasti memiliki kepala bengkel dan kepala bengkel pasti mengepalai bengkel. Nah, contoh lain seperti part. Part pasti bagian dari jenis part. Nah, jenis part pasti memiliki berbagai macam part. Begitu juga seterusnya. Jadi di sini aku mau ngelanjutin penjelasan teman aku yang di modul 1 sebelumnya. Jadi di sini aku mau jelasin untuk modul 2-nya studi kasus 2. Nomor 1 sampai 3. Sebentar. Mari kita ke slide-nya. Mana ya? Oke, jadi ini dia untuk modul 2 studi kasus 2-nya. Untuk perintah di soalnya sama kayak di modul 1 sebelumnya. Cuman bedanya di perintah nomor 1, 2, 3-nya itu berbeda. Kalau nomor 1 yang modul 1 tadi itu disuruh menyebutkan entity dan atribut. Tapi untuk di modul 2 studi kasus 2 ini
untuk nomor satunya kita diperintah untuk memberi nama relationship. Jadi di sini untuk entity-nya sama seperti di entity pada modul 1 studi kelas 2 sebelumnya, nggak ada yang berkurang dan nggak ada juga yang bertambah. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang relationship yang udah aku kerjain ini. Nah, jadi di sini untuk entity-nya, bengkel dipimpin oleh kepala bengkel, dan bengkel memiliki part. Selanjutnya adalah kepala bengkel memimpin bengkel, dan part dimiliki oleh bengkel. Jenis part berjenis part, dan part digunakan untuk transaksi. Begitu juga part digunakan untuk service. Selanjutnya, jenis part terdiri atas part, transaksi menggunakan part atau barang, transaksi digunakan untuk service, transaksi dilakukan oleh pelanggan, dan transaksi dibayar dengan pembayaran. Selanjutnya, transaksi diproses oleh admin. Untuk entity selanjutnya ada service menggunakan part atau barang, service terkait transaksi, service untuk pelanggan, dan service ditangani oleh admin. Entity selanjutnya ada pelanggan melakukan transaksi dan juga pelanggan melakukan service. Entity selanjutnya ada pembayaran untuk transaksi, dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Dan entity terakhir ada admin di sini memproses jalannya transaksi, dan juga admin menangani rangkaian sistem service yang terkait pada bengkel. Begitu untuk penjelasan nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Di sini perintah soal nomor 2 adalah untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama di sini ada relationship bengkel dan kepala bengkel. Optionality bengkel itu wajib karena setiap bengkel harus memiliki kepala bengkel. Jadi ketika menambah data bengkel yang baru harus juga untuk mencantumkan kepala bengkelnya. Optionality kepala bengkel di sini juga wajib karena setiap kepala bengkel pasti memimpin satu bengkel. Jadi nggak mungkin kepala bengkel ini memimpin lebih dari satu cabang bengkel. Selanjutnya ada relationship bengkel part barang. Optionality part di sini wajib karena setiap part harus tercatat milik bengkel tertentu. Jadi ketika menambah data part baru harus mencantumkan data bengkelnya. Dan optionality bengkel itu tidak wajib karena bengkel tidak harus memiliki part. Misalnya ada bengkel baru yang belum memiliki stok part itu, jadi optionality bengkel tidak diwajibkan. Selanjutnya untuk yang nomor 3 ada relationship part, barang, dan jenis part. Optionality part di sini wajib karena setiap part harus memiliki jenis. Jadi ketika menambah data part yang baru harus mencantumkan juga jenis partnya. Dan optionality jenis part di sini tidak wajib karena jenis part tidak harus ada partnya. Jadi misalnya ada jenis part baru yang belum tersedia barangnya, itu kita nggak apa-apa untuk tidak menambahkan optionality jenis part. Selanjutnya yang keempat ada relationship transaksi dan juga pelanggan. Optionality transaksi ini wajib karena setiap transaksi pasti dilakukan oleh pelanggan. Dan untuk optionality pelanggan tidak wajib karena pelanggan tidak harus melakukan transaksi. Bisa aja pelanggan udah terdaftar sebelumnya tapi belum memiliki transaksi apapun di bengkel tersebut. Yang kelima ada relationship transaksi service. Optionality transaksi ini wajib karena setiap transaksi harus berkaitan dengan service tersebut yang dilakukan oleh mitra di bengkel tersebut. Jadi untuk selanjutnya optionality service di sini
optionality service tidak wajib karena service bisa aja belum dilakukan transaksinya. Yang keenam ada relationship transaksi pembayaran. Optionality pembayaran wajib karena setiap pembayaran pasti ketika sudah melakukan transaksi. Jadi mengapa di sini optionality pembayaran itu wajib? Ya karena itu pasti pelanggan akan membayar apabila sudah melakukan transaksi. Selanjutnya ada optionality transaksi. Optionality transaksi di sini tidak wajib karena transaksi bisa aja belum dibayarkan oleh pelanggan, bisa aja bayarnya itu nanti setelah servis selesai dilakukan. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor 7, di sini ada relationship transaksi admin. Optionality transaksi di sini itu wajib karena setiap transaksi harus diproses oleh admin. Karena kalau nggak ada admin yang memproses transaksi tersebut, maka sistem transaksi pada bengkel tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada optionality admin. Di sini optionality admin itu tidak wajib karena admin nggak harus memproses transaksi. Bisa aja ada admin yang belum menangani transaksi pada hari tersebut. Selanjutnya ada relationship service, part, service, dan part. Nah, untuk optionality service tersebut tidak wajib karena service tidak selalu menggunakan part yang ada pada bengkel. Dan selanjutnya ada optionality part. Di sini optionality part juga tidak wajib karena part tidak harus digunakan dalam service. Begitupun juga sebaliknya sama seperti optionality service. Selanjutnya nomor 9 ada relationship service dan pelanggan. Di sini optionality service itu wajib karena setiap service pasti untuk pelanggan. Jadi nggak mungkin kita melakukan service apabila tidak ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi. Selanjutnya ada optionality pelanggan. Optionality pelanggan di sini tidak wajib karena pelanggan tidak harus melakukan service. Jadi kalau misal ada pelanggan yang tidak mau melakukan service, ya udah, makanya di sini optionality pelanggan tidak diwajibkan. Selanjutnya untuk nomor 10 ada relationship service dan admin. Optionality service itu wajib karena setiap service harus ditangani oleh admin. Karena jika setiap service tidak dikelola dan ditangani oleh admin, maka untuk transaksi-transaksi dan service lainnya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada optionality admin. Di sini optionality admin itu tidak wajib karena admin tidak harus menangani service. Bisa aja admin menangani pembaruan data pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada relationship pembayaran dan pelanggan. Di sini optionality pembayaran itu wajib karena setiap pembayaran pasti dilakukan oleh pelanggan. Jadi nggak mungkin pembayaran akan berlangsung bila tidak ada pelanggan yang melakukan service. Selanjutnya ada optionality pelanggan. Di sini optionality pelanggan itu tidak wajib karena pelanggan tidak harus melakukan pembayaran. Jadi pelanggan akan melakukan pembayaran apabila pelanggan tersebut melakukan proses service di bengkel tersebut. Sekian untuk nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Oke, di sini untuk perintah soal di nomor 3 itu adalah untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi, di sini untuk relationship bengkel dan kepala bengkel, cardinality-nya itu 1 to 1, 1 di sisi bengkel dan 1 di sisi kepala bengkel. Jadi pada database ini, di setiap pencatatan bengkel harus menyertakan data kepala bengkel yang memimpin di bengkel tersebut. Nomor 2 ada relationship bengkel dan part. Cardinality-nya itu 1 to many. Kenapa 1 to many? 1 di sisi bengkel dan many di sisi part. Kenapa 1 to many? Because pada database ini di setiap pencatatan part baru harus menyertakan primary UID yang memiliki part tersebut.
Selanjutnya, untuk nomor 3 ada relationship part, jenis part. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi jenis part, many di sisi jenis part. One di sisi part dan many di sisi jenis part. Kenapa one to many? Because pada database ini di setiap pencatatan part baru harus menyertakan primary UID. Jadi yaitu primary UID dari jenis partnya. Selanjutnya di nomor 4 ada relationship transaksi dan pelanggan. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi pelanggan dan many di sisi transaksi. Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan transaksi harus menyertakan primary UID yang melakukan transaksi. Selanjutnya nomor 5 ada relationship transaksi dan service. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi service dan many di sisi transaksi. Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan transaksi itu harus menyertakan primary UID service yang terkait. Jadi harus menyantumkan pencatatan transaksi apa yang udah dilakukan pelanggan. Jadi kita menyantumkan primary UID pelanggan yang terkait. Selanjutnya untuk nomor 6 ada relationship transaksi pembayaran. Cardinality-nya itu one to one, one di sisi transaksi dan juga one di sisi pembayaran. Kenapa kayak gitu? Karena pada database ini di setiap pencatatan transaksi itu hanya memiliki satu pembayaran terkait atau satu riwayat pembayaran. Selanjutnya untuk nomor 7 di sini ada relationship transaksi admin. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi admin dan juga many di sisi transaksi. Pada database ini di setiap pencatatan transaksi itu harus menyertakan primary UID admin yang memproses transaksi tersebut. Selanjutnya untuk nomor 8 ada relationship transaksi dan part. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi transaksi dan many di sisi part. Pada transaksi ini hanya bisa melakukan satu transaksi part. Selanjutnya nomor 9 ada relationship service part. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi service, many di sisi part. Kenapa kayak gitu? Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan itu harus dibuat entity baru. Jadi misalnya ada data service baru, nah itu harus dibikin entity barunya untuk menyimpan keterkaitan service dan part yang baru. Selanjutnya untuk nomor 10 ada relationship service pelanggan. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi pelanggan dan many di sisi service. Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan service harus menyertakan primary UID pelanggan yang melakukan service. Selanjutnya untuk nomor 11, relationship service dan admin. Cardinality-nya itu one to many, one di sisi admin dan many di sisi service. Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan service harus menyertakan primary UID admin yang melakukan service. Selanjutnya untuk nomor 12 atau yang terakhir, relationship pembayaran pelanggan. Untuk cardinality-nya one to many, one di sisi pelanggan dan many di sisi pelanggan. Kenapa one to many? Karena pada database ini di setiap pencatatan pembayaran harus menyertakan primary UID pelanggan yang melakukan service pada bengkel tersebut. Sekian penjelasan saya untuk modul 2 nomor 1 sampai 3. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, ulangi. Oke. Setelah tadi kita membuat konsep ERD, di sini kita mengimplementasikan konsep-konsep yang telah kita buat sebelumnya dari entity hingga cardinality hingga relationnya menjadi sebuah diagram. Nah, ini adalah contoh diagram yang telah kita buat. Saya ambil contoh di sini entity
bengkel yang berelasi dengan kepala bengkel. Di sini, bengkel harus dipimpin maksimal 1 kepala bengkel. Dan kepala bengkel juga harus memimpin maksimal 1 bengkel. Nah, relasi bengkel dengan kepala bengkel ini memiliki optionality wajib semua. Jadi dua-duanya harus ada. Dan juga relasi ini, dua entity ini memiliki cardinality one to one. Jadi bengkel dan kepala bengkel hanya bisa saling berelasi 1 dan 1. Maksudnya bengkel dipimpin atau kepala bengkel memimpin 1 bengkel. Nah, gitu. Terus sebagai contoh lain, di sini terdapat entity bengkel dan part barang. Bengkel dan part barang memiliki optionality. Di sini bengkel optionality-nya opsional, tidak harus, dan part barang memiliki optionality mandatory, yaitu wajib. Jadi kalau dibaca di sini, bengkel tidak harus memiliki part barang, dan part barang, banyak part barang atau berbagai part barang boleh dimiliki atau wajib, di sini wajib dimiliki oleh bengkel. Nah, gitu. Terus sebagai contoh lain lagi, misal di sini ini relasi antara transaksi dan admin. Di sini entity admin dan entity transaksi memiliki relasi one to many dengan transaksi wajib atau mandatory dan admin opsional. Untuk cara membaca sendiri, di sini admin tidak harus memproses transaksi, tapi transaksi harus diproses oleh admin. Dan di sini admin juga bisa memproses banyak transaksi. Jadi di sini sisi many adalah transaksi dan sisi one adalah admin. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih.